Shalom, selamat hari Minggu untuk semua keluarga HCC dimanapun sudah berada hari ini. Yang di Palu, di Luwuk, di Manado, ataupun di mana sudah berada. Wow, puji Tuhan kita bisa menikmati Natal, berkumpul bersama dengan keluarga. Tentunya semuanya happy, semuanya bahagia. Kita bisa ada yang pulang kampung juga, mungkin sudah juga ada yang tetap di kota Palu dan berkumpul dengan teman-teman, sahabat, menikmati dan kita makan makanan yang enak-enak, kue yang enak-enak. Wah, bersyukur kita sehat hari ini. Bahwa kita bisa beribadah secara online di hari Minggu ini. Mari semangat, mari exciting untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena Alkitab bilang, mari datang ke rumah Tuhan, datang ke bait Tuhan dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa. Kenapa? Karena kita akan mengalami Tuhan, membawa persembahan kita kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Selamat beribadah untuk kita semua. Dimanapun sudah berada dengan sukacita Natal di tahun ini, kita bersyukur kita semua ditolong oleh Tuhan, kita semua sehat, diberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami sehat, kami kuat, bersyukur, kami menikmati Natal yang luar biasa di tahun ini. Dan kami ada di minggu terakhir di tahun ini Tuhan. Sebab itu kami akan bersemangat datang ke rumah Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan, untuk membawa hidup kami dan mengalami firman yang mengubahkan kami semua. Kami siap beribadah, kami siap menyembah dan mengalami hadirat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Haleluya. Semuanya siap memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Yes. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama saudara. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta berduka bersama dengan surga. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, membangkitkan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, semuanya di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama
pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Setara dengan surga. Setara dengan surga. Haleluya, beri sorak-sorak bagi Tuhan, lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Thanks Jesus. Kami akan menyembah, kami akan menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kuatkan hati kami Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan saat ini kami datang Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa
perbuatanmu. Di hidupku, kami datang Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghidupku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyikan, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, Kami menyanyi untukmu ku Tuhan. nyanyi Kami berseru untukmu Tuhan. haleluya. Karena Engkau hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa,
perbuatanmu. Di hidupku, oh, kami menyembah Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Jesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Ku bersyukur, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah untuk kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami panjatkan pujian kami. Thank you, Jesus. Yes, Engkau permata kami yang hidup Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Sahabat-sahabat dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Hati-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah
tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di minggu terakhir di tahun ini kami menikmati hadirat Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan. Aku percaya setiap kami dimanapun kami berada, kami sedang dilawat Tuhan, sedang dijamah Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga HCC Tuhan. Terima kasih untuk kami semua bisa ibadah di hari Minggu ini. Kami sehat, kami diberkati, kami mau bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik. Sepanjang tahun ini kami menikmati banyak kebaikan Tuhan, banyak kemurahan Tuhan. Bahkan di tengah pergumulan sekalipun kami tetap mengalami mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini waktu kami bersyukur Tuhan untuk keluarga HCC yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk anak Noela, untuk Bapak Stanley Permana, anak Ezekiel Huang, Ibu Dr. Neni Parimo, anak Desinta Natalia, anak Darlene Elifran Juan yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka dengan kebaikan, kemurahan di usia yang baru. Mereka semakin diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pernikahan daripada Bapak Albert Parewang. Tuhan berkati pernikahan mereka. Bersyukur untuk pernikahan yang diberkati Tuhan. Kami berdoa biar kebahagiaan, kasih sayang, dan cinta Tuhan melimpah di tengah-tengah keluarga. Berdoa untuk semua jemaat keluarga HCC dimanapun kami berada. Mungkin kami ada yang sedang berlibur, pulang kampung, ketemu dengan keluarga kami yang berdoa. Semua kami sehat, bahkan masuk tahun yang baru. Kami semua diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Usaha mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati, keuangan mereka Tuhan berkati, dan berdoa ada kebahagiaan, kasih sayang Tuhan di tengah-tengah keluarga. Bapak kami terus berdoa untuk tanah gereja. Tuhan lihat ibadah kami di hari-hari ini Tuhan. Ruangan ini udah gak cukup lagi Tuhan. Kami doa biar berkat Tuhan turun untuk panitia pembangunan. Kami berdoa Tuhan agar segera Tuhan izin kami selesai. Kami akan mulai membangun rumah Tuhan. Dan lewat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga HCC yang ada di Palu, di Luwuk, di mana mereka berada. Semua hamba-hamba Tuhan diberkati, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sudah kita tetap bersemangat ada di minggu terakhir di tahun ini. Luar biasa. Luar biasa, kita bersyukur kalau karena kebaikan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Saudaraku, kita gak bisa balas semua kasih sayang Tuhan dan cinta Tuhan di hidup kita. Karena tidak terukur betapa sayangnya Tuhan, betapa cintanya Tuhan buat hidup kita. Saudaraku, istri saya
dia tidak minta gitu ya, untuk saya belikan dia sesuatu, untuk saya menghadiahkan dia sesuatu. Tapi saya tahu ada momen-momen spesial mungkin dia nggak minta, tapi karena cinta saya akan memberikan dia sesuatu. Kenapa? Karena cinta. Mungkin itu butuh sebuah pengorbanan, tapi itulah cinta. Karena cinta pasti mau berkorban. Cinta pasti mau berikan yang terbaik. Dan waktu saya memberikan sesuatu yang spesial untuk istri saya, di momen spesial dia mungkin, atau kadang-kadang di hal biasa, saya berikan sesuatu kepada dia, mungkin harganya nggak terlalu mahal, tapi buat dia itu bernilai. Dan waktu saya memberikan sesuatu kepada dia, yang berbahagia justru bukan dia. Bagi saya, yang lebih berbahagia adalah saya. Karena waktu saya bisa memberi sesuatu kepada dia, itulah kebahagiaan buat saya. Karena saya memberikan sesuatu yang membuat dia bahagia. Dan siapa yang lebih bahagia? Itu adalah saya. Tahu saudara? Karena cinta. Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya. 2000 tahun yang lalu, kita peringati Natal, di mana Bapa mengorbankan anaknya karena cinta. Dia berikan anaknya untuk kita. Siapakah yang paling berbahagia? Bukan kita, tapi dia yang memberikan sesuatu yang berharga supaya kita yang tidak berharga ini menjadi berharga. Kita yang miskin ini menjadi kaya. Supaya kita yang harusnya binasa menjadi tidak binasa. Dia menggantikan hidup kita. Kenapa dia mau berikan yang terbaik buat kita? Karena dia mengasihi kita. Hanya cinta yang buat seorang mau berkorban. Dan saya tahu, karena cintalah maka keluarga HCC mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mau berkorban untuk jiwa-jiwa. Terima kasih bagi saudara yang dengan setia, dengan sungguh-sungguh hati, di sepanjang tahun ini, di setiap hari Minggu, selama tahun ini, memberikan persembahan, menabur benih persembahan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, membantu diakonia, pelayanan misi, atau apapun, pembangunan gereja. Bersyukur saudara, saya tahu saudara memberi karena saudara mencintai Tuhan. Saudara menabur karena saudara mengasihi jiwa-jiwa. Cinta saudara kepada Tuhan kau buktikan dengan luar biasa. Sebab itu sebagai gembala saya sangat bersyukur. Saya terima kasih kepada saudara karena saudara begitu mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa. Terlihat bagaimana saudara memberikan selalu yang terbaik untuk Tuhan. Dari hati yang mengasihi Tuhan. Bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan sukacita. Sebab itu silakan saudara akan memberikan persembahan. Ada nomor-nomor rekening gereja, saudara bisa transfer, ada barcode, saudara bisa memakai aplikasi online untuk bisa menabur, memberi, baik perpuluhan, persembahan, janji iman untuk pembangunan atau diakonia, dan setiap persembahan saudara itu pastinya akan mempermuliakan nama Tuhan. Mari memberi dengan sukacita, memberi karena sebuah cinta, karena pemberian kita adalah pengorbanan yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom HCC Family, sangat senang saudara dapat berkumpul beribadah bersama kami di rumah ini. Bersama saya Valen yang akan membawakan beberapa informasi penting mengenai kegiatan di gereja kita. Connect Group masih diliburkan dan akan hadir kembali pada bulan Januari 2022. Youth Service masih diliburkan dan akan aktif kembali pada Januari 2022. Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Rumah ini, gereja ini, di mana kita tertanam, bertumbuh dan berbuah banyak. Home Community Church adalah rumah yang relevan dan akan membawa perubahan bagi generasi. Gambaran tentang sebuah rumah berarti di dalamnya ada sebuah keluarga, di mana ada hubungan antara bapa dan anak, sebuah keluarga rohani
Di dalam rumah adalah tempat di mana ada sebuah penerimaan, ada sebuah kasih sayang. Rumah, tempat di mana kita untuk pulang, dipulihkan, dan disembuhkan. Selama ini, sebuah logo yang sangat familiar di kita selama 3 tahun, yaitu lambang rumah. Itu menggambarkan sebuah bangunan, tempat di mana kita tinggal. Sudah 3 tahun berlalu, dan kami rindu rumah ini tetap menjadi rumah bagi generasi yang tidak hanya ada satu gereja atau satu lokasi, tapi kami rindu menjadi berkat bagi semua generasi dan dimanapun tempatnya. Kami rindu rumah ini menjadi gereja tanpa tembok. Dan sebuah rumah benar-benar dirasakan sebagai sebuah rumah, bukan karena bangunannya, bukan karena hanya indah bentuk bangunannya, tapi karena ada orang-orang di dalamnya yang mau berkorban, yang mau melayani, yang memberikan hidupnya untuk diubahkan, disembuhkan, dipulihkan, yang dimana ada orang-orang yang memberi hatinya untuk peduli kepada kehidupan orang lain. Itulah rumah yang sebenarnya. Dan kini, logo yang dulu berbentuk rumah telah memiliki sebuah gambaran yang baru, yaitu hati, di mana hati yang mau menjadi rumah bagi hidup orang lain, hati yang mau berkorban, hati yang mau mengasihi, hati yang mau menerima, hati yang mau melayani untuk hidup orang lain. Itulah gambaran baru dari logo gereja kita hari ini. Hati yang seperti Kristus, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang melihat betapa jiwa-jiwa adalah tuaian yang harus kita jangkau, tuaian yang harus kita kasihi, di mana hati mau berkorban untuk mereka, menjangkau mereka, melayani mereka. Itulah hati yang seperti Kristus, tidak hanya mengasihi sesama kita, tapi terlebih lagi kita mengasihi Tuhan, bahkan gairah kita mengasihi Tuhan akan terlihat bagaimana kita mengasihi jiwa-jiwa. Love God, love people. Sebab itu kami rindu melalui logo yang baru ini, saudara, kita mengerti bahwa rumah bukan hanya berbicara mengenai sebuah gedung dan lokasi, tetapi hati yang mau mengasihi generasi ini, yang mau menjangkau generasi ini, yang mau menerima generasi ini, yang mau melayani generasi ini, dari anak-anak sampai orang dewasa. Kerinduan saya sebagai gembala, lewat logo yang baru ini, kita mau menjadi sebuah rumah yang benar-benar mengasihi generasi ini. Tuhan berkati kita semua. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat mengikuti sosial media kami di Instagram, Facebook, dan YouTube agar tetap terhubung bersama kami. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Happy Sunday, enjoy the service, and God bless you. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Terima kasih untuk setiap hati yang mengasihi Tuhan. Untuk setiap pengorbanan saudara itu nggak pernah sia-sia. Kami gereja akan mengelolanya dengan baik, untuk bisa tetap menjalankan misi Tuhan, pekabaran Injil, agar semua pelayanan bisa berjalan dengan baik. Saya ingatkan setiap keluarga ACC dimanapun saudara berada. Saya ingin di momen malam tahun baru, saudara bersama dengan keluarga di rumah, berkumpul untuk bisa doa sama-sama, menyembah sama-sama, menikmati hadirat Tuhan sama-sama. Mungkin ada hubungan yang perlu dipulihkan dan disembuhkan. Mungkin ada kesaksian yang akan disampaikan, yang akan menguatkan semua keluarga. Sebab itu, ibadah malam tahun baru saya buat secara online agar saudara bisa kumpul di rumah masing-masing bersama dengan keluarga yang di kampung halaman juga bisa nyembah sama-sama, menikmati hadirat Tuhan sama-sama. Kita akan ibadah online jam 10 malam tanggal 31 Desember. Dan tanggal 1 saya akan menyampaikan visi Tuhan untuk tahun 2022, dan kita akan ibadah juga secara online bersama dengan keluarga di rumah. Akan ada visi Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita alami di tahun 2022. Jadi pastikan sudah bisa hadir bersama-sama secara online, dan tanggal 2 Desember kita ibadah onsite di gedung gereja ini, saudara, di minggu pertama tahun 2022. Mari semangat, karena akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Ada perjamuan kudus, ada pembagian ayat mas untuk semua jemaat dan keluarga HCC dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, hari ini coba tanya, wah kenapa ya kita online minggu ini? Karena ada penyampaian khusus, firman khusus dari Bapak Rohani kita, dari Pastor Nala, Ketua Sinode kita. Dan saya berdoa agar firman ini menguatkan kita, mengencourage kita untuk mengakhiri tahun ini dan masuk tahun yang baru dengan kekuatan daripada Tuhan. Sebab itu, pada semua semangat, semua exciting, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan firman Tuhan, catat firman-Nya, dan saya berdoa firman ini mengubah hidup saudara. Mari kita sambut bersama Pastor Nala Widya.
Halo HCC Palu, apa kabar? Yes, kita bertemu kembali tapi sekarang secara online. Puji Tuhan. Dalam suasana Natal ini, saya rindu untuk share sedikit firman Tuhan. Apa yang saya alami sendiri mengenai pengenalan saya akan Yesus. Ya. Seringkali kita ini tiap tahun bahkan merayakan Natal, tapi berapa banyak di antara kita mengenal dan mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Ya, memang tidak banyak orang yang bertemu Yesus secara fisik ya. Dia mendapat penglihatan atau dikunjungi Yesus nggak banyak. Tapi kita bisa punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu akan membuat kita semakin hari semakin mengenal siapa Yesus yang Tuhan yang kita sembah dan kita layani ini. Ya. Hari ini saya akan share dengan satu judul The Jesus I Know ya, atau Tuhan Yesus yang saya kenal. Saudara, paling tidak ada dua hal yang kita bisa kenali dari Tuhan Yesus. Tuhan yang seperti apa Dia yang mau lahir ke dunia ini dan kemudian menjadi dewasa sebagai manusia biasa, melayani, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke sorga dan kemudian Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Seperti apa Yesus yang kita kenal ini? Yang lebih daripada cerita yang kita tahu tadi tahun demi tahun. Oke. Hal yang pertama, the Jesus I know adalah yang pertama, Dia Tuhan yang senang menjawab kita. Saudara, tahukah engkau bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berkata, mintalah, carilah, dan ketoklah. Nah, ini ada di ayat di Matius pasal yang ke-7, ayat 7 dan 8. Ayatnya berkata begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Firman Tuhan berkata, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri, minta. Kalau kamu minta, kamu akan dapat. Cari, kamu akan temukan. Ketok, kamu akan dibukakan. Dengan kata lain, Tuhan sedang berkata, nggak usah ragu. Jangan ragu-ragu untuk meminta pada saya. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Jangan ragu-ragu untuk mengetuk. Ya, mengetuk itu betul-betul seperti memohon. Ya, meminta pertolongan ataupun meminta Tuhan buka hal-hal yang masih tertutup bagi kita. Saudara, saya punya pengalaman pribadi yang baru saja terjadi. Kemarin di bulan November ini, tanggal 25 November, ayah saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, dan buat saya ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya mengalami mendampingi ayah saya sejak dia masih mulai sakit, bahkan masuk rumah sakit, dan detik-detik terakhir beliau di rumah sakit dan sampai menghembuskan nafas terakhir saya ada di sebelah dia. Jadi ini pengalaman yang luar biasa buat saya di dalam hidup saya. Tanggal 25 November jam 6.40 ayah saya dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah biasa melakukan dan memimpin ibadah penghiburan, ibadah penutupan peti, ibadah pemakaman. Tapi untuk ayah saya, tentu bukan saya sendiri yang akan memimpin ibadah. Ya, saya sebagai anak tertua yang harus menyiapkan segala sesuatunya. Jadi, pada tanggal 26 November, ketika ada ibadah penghiburan di rumah orang tua saya, tiba-tiba saya sebagai pendeta, selama ini saya nggak pernah berpikir begini. Tapi hari itu, sebelum ibadah, saya mulai merenung, saya tiba-tiba terdiam. Saya ingat ayah saya, karena dulu hubungan kami buruk. Ya, antara saya dan ayah saya itu dulu buruk. Saya anak yang pahit, saya anak yang berontak terhadap bapak saya. Sampai baru tahun 1997 saya meminta ampun pada dia. Jadi
tahun 1997 saya membasuh kaki beliau. Saya minta ampun karena saya selama ini kepahitan, saya marah pada beliau. Dan ketika saya membasuh kakinya, bapak saya ini tentara, dia militer sejati. Jadi seumur hidup saya baru kali itu saya melihat dia menangis. Dia bilang, saya mengasihi kamu, saya sayang kamu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Jadi sejak hari itu saya tahu bahwa kalau kita bicara mengenai pembapaan, kita bicara mengenai anak-anak yang fatherless, sebetulnya yang korban itu bukan mereka, tapi ayah mereka yang menjadi korban dari generasi sebelumnya. Puji Tuhan. Nah, jadi waktu sesudah saya dan ayah saya hubungannya pulih, saya mulai bisa mengobrol dengan beliau atau menanyakan sesuatu pada beliau. Dan sebelumnya saya nggak bisa bicara sebagai anak dengan bapak. Nah, ini berpengaruh besar untuk pelayanan saya. Dan 26 November itu sebelum ibadah penghiburan, tiba-tiba saya ingin tahu, saya cuman berpikir, Tuhan, saya pengen tanya sama ayah saya, kayak apa ya di sana, di dunia sana? Seperti apa tempat sesudah kematian ini? Seperti apakah wajah Tuhan Yesus? Saya pengen tanya, Papa udah ketemu Tuhan Yesus belum? Kayak apa sih dia? Atau gimana situasi di sana? Ketemu nggak sama beberapa jemaat kita bahkan yang sudah pulang duluan? Saya kayaknya pengen tanya sama ayah saya. Tiba-tiba saya punya rasa ingin tahu yang cukup besar akan hal ini. Jadi saudara bisa bayangkan selama ini saya sebagai hamba Tuhan nggak pernah berpikir dunia sesudah kita mati itu seperti apa? Seperti apakah surga itu? Seperti apakah tempat di mana kita menantikan masa-masa penantian ini sampai Yesus datang kedua kali? Itu seperti apa sih? Saya cuma bayangkan, biasanya ayah saya kalau hal-hal yang sudah tertulis, dia cuma bilang, ya kan kamu bisa baca sendiri. Ya itu kan sudah tertulis. Lalu saya pikir, iya deh, nanti saya cari tahulah di Alkitab akan seperti apa bunyinya. Lalu terus berlangsung, tanggal 27 November, ayah saya dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan. Ya karena beliau adalah pemegang beberapa tanda jasa. So, saya bersyukur betapa banyaknya orang yang mengasihi dan menghormati dia sampai akhir hidupnya. Dan sesudah itu saya nggak pernah pikirkan lagi apa yang jadi pertanyaan saya mengenai dunia sesudah kita mati. Nah, tanggal 28 November ibadah raya di gereja dan saya ibadah seperti biasa. Nah, tanggal 30 November yaitu hari Selasa. Dan itu hari biasa saya goes. Saya selalu goes hari Selasa dan Jumat. Dan 30 November itu karena semua sudah selesai, jadi saya putuskan saya mau goes dengan komunitas yang saya bangun selama pandemi ini. Dan puji Tuhan, hari itu seperti biasa kalau saya mau goes, saya selalu persiapkan khotbah yang saya mau dengar. Karena biasa sambil saya goes itu saya dengar khotbah, karena itu adalah waktu me time-nya saya antara saya dan Tuhan. Jadi waktu saya siapin khotbah, saya cuma lihat khotbah terbaru dari Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura. Saya lihat ini tanggalnya 21 November, khotbah terbaru beliau. Jadi saya siapkan khotbah ini. Jadi waktu saya jalan, saya pasang khotbahnya, saya cukup kaget. Kenapa? Karena di awal khotbahnya Pastor Kong langsung bilang begini, berapa banyak di antara saudara yang pernah encounter dengan Tuhan? Dan dia bilang, nggak banyak yang pernah encounter dengan Tuhan, tapi ini ada cerita mengenai seorang pastor dari gereja terbesar di dunia, yaitu Yuido Full Gospel Church. Jadi ini adalah staf pastoral dari Pastor Yonggi Cho. Apa yang terjadi dengan pastor ini? Suatu hari pastor ini, istrinya meninggal dunia. Dan istrinya ini meninggalkan anak yang masih kecil-kecil dan dia meninggal sehingga suami dan anak-anaknya sangat sedih. Dan ketika istrinya sudah selesai dikuburkan, maka gereja terus berusaha menghibur pastor ini dan keluarganya. So, apa yang terjadi berikutnya adalah 5 hari kemudian, justru pastor ini meninggal dunia. Sekarang pastor ini meninggal dunia. Jadi, Pastor Yonggi Cho memimpin upacara penghiburan. Dan ketika ibadah penghiburan sedang
langsungkan, tiba-tiba ini pastor ini yang meninggal di dalam peti matinya, tiba-tiba dia duduk dan hidup kembali. Jadi semua orang yang ada di ruangan terkejut luar biasa dan ketakutan. Sehingga pastor ini harus bilang begini, jangan takut, ini saya, jangan takut, ini saya. Wah, heboh luar biasa. Jadi akhirnya Pastor Yonggi menanyai dia, apa yang terjadi dengan kamu? Ya, jadi bayangkan, ini sudah upacara ibadah penghiburan, sudah mau tutup peti. Tiba-tiba dia duduk dan hidup kembali di dalam petinya. Jadi Pastor Cho ketika tanya, apa yang terjadi dengan kamu? Nah, dia cerita. Jadi rupanya ketika dia lagi bersedih di rumahnya, dia bilang sama anak-anaknya untuk pergi dan beli makanan. Dia sedang duduk sendiri di rumahnya, dia merasakan ada satu sosok tinggi besar berdiri di belakang dia. Dan memegang pedang dan menghunuskan pedangnya ke dada dia. Detik itulah dia mati. Dan dokter menyatakan dia mati karena jantung. Nah, berikut yang terjadi adalah dia seperti melayang dan dia lihat tubuhnya tergeletak di bawah dan dia melihat ada 3 sinar turun dari langit. Dan 3 cahaya ini ternyata adalah malaikat yang turun dan mereka berdiri 2 di kiri kanannya, 1 berjalan di depan. Dan 3 malaikat ini membawa dia naik melalui seperti lorong cahaya dengan kecepatan yang sangat cepat menuju ke sorga. Jadi sampai di sorga, dia melihat bahwa ada Tuhan Yesus di pintu gerbang. So dia masuk, dia bertemu Tuhan Yesus, dan dia lihat beberapa tokoh. Salah satunya ada Raja Daud, juga ada Stefanus. Dia pengagum Stefanus. Dia langsung tanya sama Stefanus, apa yang kamu rasa waktu kamu dirajam batu? Stefanus bilang, waktu saya mau dirajam batu, saya melihat Tuhan Yesus berdiri di hadapan saya. Dan ketika saya memandang Tuhan Yesus, saya nggak rasa apapun. Sampai akhirnya dia tiba di surga bersama Tuhan Yesus. Wow. Kalau saudara ingin tahu hal yang sama, nanti kita tanya di sorga pada Stefanus. Nah, lalu Tuhan Yesus bawa dia masuk ke dalam sorga dan dia melihat jalan, dia melihat sungai, dia melihat banyak orang duduk di tepi sungai, ada pohon buah-buahan, orang bisa makan buah-buah dari pohon ini. Dan kemudian dia juga melihat tahta Tuhan, seperti gunung yang bercahaya, bersinar, sangat terang, dan ribuan orang itu memuji menyembah Tuhan di sana. Dan kemudian dia berkata begini sama Tuhan Yesus, boleh nggak saya ketemu dengan istri saya? Dia baru 5 hari yang lalu meninggal juga. Dan Tuhan Yesus bilang sambil tersenyum, justru istrimu yang meminta kamu dibawa ke sini. Jadi akhirnya dia dibawa ke satu rumah yang indah luar biasa. Dan ketika pintu rumah itu terbuka, istrinya keluar dan dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Cantik karena ibu gembala ini rupanya waktu di bumi nggak pernah berdandan. Ya, jadi sangat biasa penampilan. Tapi di sorga dia menjadi wanita yang sangat cantik karena kecantikan batiniah yang keluar. Sampai Pastor Yonggi tanya lagi sama dia, kamu betul nggak salah orang? Itu betul istrimu. Nah, lalu istrinya bilang begini, dia mau peluk istrinya tapi istrinya bilang, jangan, belum bisa. Karena tubuhmu masih milik tubuh dunianya. Nah, jadi belum bisa, tubuh kita berbeda. Dan istrinya cuma bilang, sampaikan sama anak-anak, jangan sedih. Mama senang di sini, mama bahagia di sini. So, jadi itu dia lihat istrinya dan kemudian Tuhan Yesus bilang, ayo saya mau kasih lihat kamu hal yang kamu harus lihat. Jadi dia dikasih lihat rumah-rumah yang dibangun untuk orang-orang percaya. Dia bertemu dengan seorang wanita yang dulu wanita tua, tapi di surga rupanya kita kembali menjadi tubuh kita pada waktu umur 30 kira-kira, usia premiumnya kita, ya. Nah, wanita ini dia kenali sebagai wanita tua yang biasa bantu dia bersih-bersih gereja. Rumahnya besar luar biasa. Dan dia jadi lihat, oh, pembersih gereja ini ternyata rumahnya luar biasa, besar sekali di surga. Berikutnya dia ketemu dengan majelis gereja dia. Majelis gereja yang waktu hidup
majelis ini memang orangnya kasar, mulutnya tajam, sering menyakiti hati orang. Dan dia lihat rumahnya jauh lebih kecil daripada wanita yang bersih-bersih gereja. Kesimpulannya, jabatan pelayanan kita tidak menentukan upah kita di sorga. Tapi bagaimana kita hidup, itulah yang menentukannya. Dan jadi dia lihat terus, lalu Tuhan Yesus bawa dia ke satu rumah dan Tuhan Yesus bilang, ini rumah kamu. Begitu dia lihat rumahnya, pendeta ini lihat rumahnya, dia kaget. Kenapa? Karena rumahnya belum ada atapnya. Lalu dia bilang dengan sedih, dia tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa rumah saya nggak ada atapnya? Dan Tuhan Yesus bilang, rumahmu belum selesai. Kamu harus pulang, dan kalau kamu pulang, hiduplah tetap dalam ketaatan dan buatlah yang baik. Itu akan menjadi bahan bangunan yang akan membangun rumah kamu di sini. Nanti kalau rumah kamu sudah selesai, kamu akan dipanggil pulang. Jadi Tuhan Yesus bilang sama dia, oke, sekarang kamu udah lihat semua, sekarang kamu cepat pulang. Cepat pulang karena mereka sudah mau tutup peti kamu. Jadi dia dibawa lagi oleh 3 malaikat ini, turun lagi lewat lorong bercahaya itu, dan dia melihat ada tubuhnya dalam peti mati, dan dia cepat masuk. Zep, dia masuk, dan dia langsung duduk. Itulah kejadiannya. Saudari sini, saya sambil naik sepeda, saya sambil denger ini. Jadi tiba-tiba air mata saya meleleh. Saya cuma pikir begini, yang pertama, bahwa Tuhan itu, saya baru tanya sama Tuhan, kayak apa suasana di sana. Saya bertanya tuh tanggal 26 November. Tanggal 30 November Tuhan jawab pertanyaan saya. Ini luar biasa. Dia Tuhan yang senang menjawab. Dia Tuhan yang membukakan apa yang kita tanya, apa yang kita cari, kita temukan. Itulah Yesus Tuhan. Wow. Hal yang kedua saya jadi tahu, oh berarti kenapa ayah saya dipanggil pulang? Rumahnya sudah selesai. Jadi saya bisa bilang sama mama saya, kadang-kadang mama saya masih suka sedih. Aduh, kenapa dia pulang duluan? Aduh, kenapa papa? Aduh, coba ya waktu itu dia ini aja. Karena ayah saya memang 3 tahun terakhir paru-parunya sudah tinggal 30% fungsinya. Aduh, harusnya dia makan obat ini, harusnya. Enggak. Sebetulnya karena dia pulang karena rumahnya sudah selesai. Jadi saya bilang sama mama saya, Mam, sudah, rumahnya papa sudah selesai di surga. Makanya dia pulang. So, itu hal kedua yang saya dapatkan dari sini. Hal ketiga yang luar biasa adalah begini. Pastor Konghi khotbah tanggal 21. Tuhan tahu tanggal 26 saya akan bertanya mengenai seperti apa hidup sesudah kematian ini. Jadi Tuhan seperti sudah tahu, nanti Nala akan tanya tanggal 26. Jadi tanggal 21, Tuhan yang beri inspirasi pada Pastor Konghi untuk ceritakan ini. Tuhan juga tahu bahwa kalau Pastor Konghi yang cerita, saya pasti ya dan amin juga. Karena dia Bapak rohani saya. Jadi Tuhan tahu, lewat Bapak rohani saya, Tuhan jawab cerita ini, pertanyaan saya, semua terjawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa Tuhan kita. Di situ saya betul-betul hari itu saya punya sukacita yang luar biasa. Kenapa? Tuhan, Kau luar biasa banget. Saya tanya tanggal 26, Tuhan jawab tanggal 30. Luar biasa. Dan jawaban itu sudah dipersiapkan bahkan seminggu sebelumnya. Come on. Inilah Tuhan Yesus yang saya kenal. Tuhan yang kalau diketuk dia akan buka. Tuhan yang kalau kita cari dia akan bawa kita menemukannya. Tuhan yang kalau kita minta dia akan berikan. Itulah Yesus yang saya kenal. Saudara, seperti apa Yesus yang kau kenal hari ini? Apakah kau pikir dia Yesus yang tidak mau memberi? Dia Yesus yang tidak suka mendengar kita? Dia Yesus yang tidak menjawab kita? Bukan. Dia Yesus yang senang menjawab kita. Mari saudara kita lihat. Seperti apa Yesus yang saya kenal yang kedua? Nah, saudara harus tahu bahwa Yesus yang saya kenal yang kedua adalah dia Tuhan yang senang ditemui. Dia Tuhan yang senang ditemui. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat.
Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya ada waktu di mana Dia tidak berkenan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, while He may be found. Ya, artinya Dia masih bisa ditemukan, masih bisa ditemui. Ada waktunya nanti enggak. Kenapa? Karena waktunya nanti. Yesus datang kedua kali bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Saudara, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Hari ini Dia dekat. Hari ini Dia dekat. Ketika kau berseru, Dia pasti dengar, Dia pasti jawab. Itulah Tuhan yang kita harus kenal. Saudara, ada satu ayat yang mengubah cara pikir saya mengenai gereja, cara pikir saya mengenai Tuhan, cara pikir saya mengenai seperti apa harusnya kita hidup dalam keluarga Tuhan ini. Nah, mari kita lihat ya. Encounter dengan Yesus itu sudah ditulis di Wahyu 3 ayat 20. Kita sering sekali melihat gambar tentang Wahyu 3 ayat 20 ini. Yaitu gambar Tuhan Yesus berdiri di muka pintu. Nah, kalau saudara lihat, ayatnya berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara sering lihat gambar ini, Yesus berdiri di muka pintu. Ada yang unik dengan gambar ini. Kalau saudara lihat di gambar ini, pintunya tidak ada handle-nya. Dengan kata lain, pintunya tidak bisa dibuka dari luar, tapi cuma bisa dari dalam. Jadi, kalau Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita, Dia nggak bisa buka, hanya kita yang bisa buka. Hanya kita yang bisa buka. Ini yang luar biasa. Pelukis gambar ini menggambar secara detail. Dan dia sudah sampaikan maknanya. Bahwa tidak ada handle pintu dari luar. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak bisa buka. Tuhan tidak akan memaksa kita kalau kita tidak mau buka dari dalam. Ya, jadi, saudara, mari kita lihat. Ayatnya dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Diterjemahkan versi NIV dikatakan, Here I am. Ya, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with that person, and they with me. So, dimulai dengan kata, here I am. Jadi kalau saudara mendengar ketukan, mendengar panggilan, mendengar ada dorongan kuat dalam diri saudara, itulah Yesus yang sedang bekerja detik ini, saat ini, dimanapun kau sedang berada. Here I am, Yesus katakan. Dan di sini dikatakan Yesus memanggil. Dia panggil, siapa mendengar dan membuka pintu, artinya siapa yang memberikan respons pada Yesus. Apa yang diperlukan untuk encounter dengan Yesus? Mendengar Dia dan meresponi Dia. Ada banyak orang mendengar tapi tidak memberikan respons. So, kalau kita membukakan pintu buat Dia, Yesus masuk, dan apa yang terjadi? Ini yang saya suka. Dia katakan begini, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Lihat saudara, dia masuk dan mendapatkan kita dan makan bersama kita. Ayatnya tidak berkata bahwa aku akan masuk dan aku akan berdoa bersama dia. Ayatnya nggak bilang bahwa aku akan masuk dan kita akan pemahaman Alkitab dengan Yesus. Ayatnya nggak berkata Yesus masuk dan kita akan ada KKR bersama Yesus. No. Apa yang Yesus katakan? Aku akan makan bersama dia. Dengan kata lain, apa yang dibuat Yesus dalam hidup kita bukan kegiatan agama. Tapi nomor satu yang dia buat adalah makan. Mari saudara, sebagai orang timur, kita mudah memahami makna makan. Tahukah saudara apa yang ada di dalam kata makan? Makan bersama Yesus yang pertama. Makan itu sedang bicara hubungan. Sudah biasa bahwa kita setiap selesai ibadah selalu cari makan. Ya, entah makan siang, entah makan malam, kalau ibadahnya sore. Dan kalau cari makan selalu kita ajak yang kita kenal. Kita ingin makan bersama dengan orang yang kita kenal. Dengan kata lain, makan selalu bicara satu kata, yaitu hubungan. Di rumah kita makan. Bersama siapa? Keluarga. Makan juga itu untuk menyatakan bahwa kita ingin bangun hubungan dengan orang. Kita ingin berkenalan. Caranya gimana? Ajak makan. Kalau seorang pria mau mendekati seorang wanita, apa yang dia buat? Ajak makan. Apalagi?
Kalau ada orang datang ke rumah, ketika kita sedang makan, saya pasti ajak dia langsung, ayo makan bersama. Why? Karena makan itu sedang bicara membangun hubungan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bilang, aku mau makan sama kamu, berarti Tuhan Yesus mau membangun sebuah hubungan. Hubungan macam apa? Untuk orang Timur Tengah, yang makan bersama itu berarti sudah dianggap keluarga. Puluhan kali saya ke Yerusalem. Sehingga karena berkali-kali saya ke Yerusalem, saya ketemu banyak supir bus dan juga guide lokal. Nah, beberapa kali saya ke Yerusalem, saya dilayani oleh supir bus yang sama. Sehingga akhirnya dia bilang begini sama saya. Dia bilang, Pastor, lain kali kalau mau datang bilang dulu. Beritahu saya akan minta istri saya masak supaya kita makan di rumah. Kenapa harus begitu? Karena buat dia menerima seseorang di rumah dan makan, berarti dia bilang, kamu keluarga saya. Dan setiap kali kita berpisah di airport, dia selalu memeluk saya dengan erat. Sambil berlinang air mata, dia selalu bilang, see you next time, brother. See you next time. Dia nggak panggil saya pastor, tapi dia panggil saya brother. So, saudara bisa bayangkan. Begitu dekatnya hubungan kita karena selama 9 hari selalu bersama. Dan saya perlakukan dia bukan seperti supir. Saya perlakukan dia sebagai orang yang melayani saya. Jadi saya tahu persis bagaimana memperlakukan seseorang yang sedang melayani Tuhan. Dan saya selalu bilang begini sama dia, hey, kita keluarga. Jadi apapun, suatu hari saya pergi ke Yerusalem bawa anak saya yang paling kecil. Dia bilang sama saya, boleh nggak saya beliin anak kamu ice cream? Karena buat saya, he is my prince. Why? Karena itu sebuah hubungan dibangun bertahun-tahun. Saudara, ya, makan, membelikan makanan, itu adalah gambaran hubungan. Jadi, kalau Yesus ketemu kita, apa yang dia mau bangun? Bukan kegiatan pelayanan, bukan kegiatan agama. Nomor 1 yang dia mau bangun adalah hubungan. Itulah yang dia inginkan dari kita. Nah, saudara harus tahu hubungan yang seperti apa. Oleh karena itu, hal yang kedua dari makan adalah ada atmosfer yang hangat. Ada atmosfer yang akrab, ada atmosfer yang dekat. Itulah makan. Kita selalu tertawa, kita selalu mengobrol, kita selalu punya waktu-waktu ceria ketika kita makan bersama. Sehingga tanpa sadar kita melewati bermenit-menit, berjam-jam di meja makan karena ada atmosfer yang hangat, yang welcome, yang dekat, yang gembira. Itulah makan. Saudara, dari sini saya mengerti gereja adalah keluarga. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, gereja harus gembira, gereja harus hangat, gereja harus ceria seperti kita makan bersama di meja makan. Ada hal yang lucu, kadang-kadang orang datang ke gereja semua berwajah murung, semua mengantuk, tapi begitu selesai gereja semua gembira dan makan bersama dengan gembira. Come on. Kenapa? Justru kita beribadah dengan murung, kita beribadah dengan susah, kita beribadah dengan muka malas, tapi begitu makan kita semua bersemangat. Makanya Yesus bilang, aku datang, aku masuk dan aku mau makan sama kamu. Itulah harusnya atmosfer gereja Tuhan. Itulah harusnya ada dalam gereja Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang sangat akrab, hubungan yang sangat hangat, hubungan yang intim, itulah makan. Dan harusnya seperti itulah ibadah kita dengan Tuhan. Dan ini menjadi pedoman saya ketika saya membangun gereja. Gereja harus hangat, gereja harus akrab, gereja harus fun, menyenangkan, sama seperti kita makan. Saya jamin semua saudara di tempat ini senang makan bersama. Come on. Hal yang terakhir dari makan. Dalam makan seringkali kita mendengar prinsip ketika mulut terbuka, hati terbuka. Ya, memang. Dalam peristiwa makan ada yang namanya keterbukaan. Itulah yang Yesus mau dengan kita, adanya keterbukaan. Ketika saya bertanya pada Tuhan, seperti apa situasi di sana? Sedang apa papa saya sekarang di sana? Maka saya belajar terbuka sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu terbuka, saya jawab. Kamu ingin tahu, saya jawab. Jadi saudara lihat,
Itulah situasi yang Tuhan inginkan. Ada sebuah hubungan yang akrab, hubungan yang penuh dengan keterbukaan dengan Tuhan. So, saudara, this is Jesus. I know. Yesus yang saya kenal nih kayak gini. Tuhan Yesus yang saya nggak perlu takut datang sama dia. Tuhan Yesus yang saya bisa ngomong apa aja. Tuhan Yesus yang saya bisa mengeluh, saya bahkan saya bisa utarakan isi hati saya sama dia. Itulah Tuhan. Dan dia yang dengan setia, dia dengan senyum lebar selalu mendengarkan. Bukan hanya mendengar, dia juga menjawab. So, saudara, dia Tuhan yang senang mendengar, dia Tuhan yang senang kita temui. Jadi, saudara, di Natal ini, kita perlu tahu, the Jesus we know. Kita bukan hanya sekedar tahu Yesus yang lahir di Palungan, tapi Yesus yang kita kenal karena kita mengalaminya setiap hari dalam kehidupan. Oke, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin mengalami Yesus, encounter dengan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dan kalau saudara berkata, saya mau, maka dimanapun kau berada, taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa untukmu sekarang, supaya engkau mengalami Yesus. Dia Yesus yang senang untuk menjawab, dia Yesus yang senang ditemui. Itu yang akan menemui engkau dimanapun kau berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanannya di dada. Engkau Yesus yang senang menjawab kami. Engkau yang senang menjawab segala doa mereka. Engkau yang senang menjawab pertanyaan mereka. Engkau juga yang senang ditemui ketika mereka mencari. Kami percaya bahwa di dalam hidup kami, Tuhan hari ini adalah Tuhan yang dekat dan berkenan ditemui. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanan di dada. Mereka boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengalami Yesus yang nyata dalam hidup mereka. Thank you Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, God bless you. Selamat mengalami kehidupan bersama Tuhan Yesus. Ya, dan saya percaya 2022 adalah tahun yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita diberkati dan dikuatkan lewat pesan Natal, khotbah hari Minggu ini dari Bapak Rohani kita, dari Pastor Nala. Dan saya berharap agar setiap kebenaran yang kita dengarkan ini nggak hanya kita dengar dan memenuhi pikiran kita, tapi biar ini memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan gak hanya dengar saja, tapi kita juga melakukannya. Saya berdoa agar firman Tuhan ini mengubah hidup kita, memerdekakan kita, dan membuat kita semua. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama, saudara. Bapak, terima kasih, bersyukur buat firman, buat kebenaran yang kami dengar hari ini. Berkati Pastor Nala, berkati ICC Bandung, semua keluarga di Bandung. Berkati mereka semua, Tuhan. Terima kasih biar firman ini Tuhan menguatkan kami. Di minggu yang terakhir di tahun ini, Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah, meskipun secara online Tuhan. Tapi kami bersyukur dengan firman dan kebenaran-Mu ini Tuhan. Akan mengubahkan hidup kami, menguatkan kami, menjamah kami Tuhan. Sehingga di akhir tahun ini Tuhan, kami mengalami kemenangan yang luar biasa, kekuatan dari Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, bersyukur. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Beberapa di antara kami sedang bersama dengan keluarga di luar kota. Diberkati Tuhan. Kami semua sehat. Amin. Sehingga kami bisa memasuki tahun yang baru Tuhan. Dengan pengharapan, kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Aku berdoa Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan kami, kuatkan kami. Berkati semua jemaat Tuhan di mana mereka berada. Mereka bahagia bersama dengan keluarga. Amin. Diberkati, diurapi Tuhan. Amin. Semua sehat dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Jadi saat kami akan kedua tangan kami di hadirat-Mu dan berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tangan buat berhasil, sukses, diberkati Tuhan. Kau tidak hanya diberkati, tapi hidupmu menjadi berkat. Dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu.
Dia